Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan memulai proses praktik coaching kita pada hari ini. Untuk kasus 1, yang menjadi coach itu adalah saya sendiri, Ervina, kemudian yang menjadi coachnya itu adalah Bu Ria, dan yang menjadi pengamatnya adalah Bu Pili. Kemudian pada kasus kedua, yang menjadi coachnya adalah Bu Pili, kemudian yang menjadi coachnya adalah saya sendiri, Ervina, dan yang menjadi pengamatnya adalah Bu Ria. Untuk kasus ketiga, yang menjadi coachnya adalah Bu Ria, yang menjadi coachnya adalah Bu Pili, dan yang menjadi pengamatnya adalah Ervina. Oke, ibu-ibu semua, hari ini kita akan mulai untuk kasus pertama. Yang menjadi coach adalah saya dan coachnya Bu Ria, pengamatnya Bu Pili. Kita akan mulai sekarang. Bu Ria sudah siap, Bu Ria? Siap. Oh. Siap. Rina, sini nak. Ada yang ingin Ibu tanyakan ke kamu? Iya, Bu. Baik. Sini, duduk sini, samping Ibu. Ya, ada apa, Bu? Gimana ekskul kita hari ini? Lancarin? Lancar, Bu. Rina senang sekali. Menghadirin? Senang sekali, Bu. Senang ya? Tetapi kok saya lihat tadi kamu sedikit murung ya, Rin ya. Sepertinya ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan. Karena Ibu lihat tadi ketika Ibu memberikan gerakan kepada kalian, tadi saya lihat kamu banyak melamun, Rin. Malahan gerakan-gerakanmu tadi banyak yang salah. Padahal kamu itu anaknya cerdas loh. Cepat sekali ketika menghafal. Kenapa ya, Rin ya? Mungkin kamu ingin berbicara dengan Ibu, Rin? Oh, tadi kelihatan sekali ya, Bu. Rina kepikiran. Baik, Bu. Mungkin Rina boleh bercerita sedikit dengan Ibu ya. Boleh, Rin. Jadi, yang ingin Rina capai dari hasil pembicaraan kita ini, Rin? Nanti setelah bercerita dengan Ibu permasalahan Rina, Rina harap Rina bisa plong, Rina bisa tidak kepikiran lagi tentang hal yang menjadi keresahan Rina, Bu. Jadi, Bu, ya Bu, mudah-mudahan, Bu. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya secara bersama-sama ya, Rin ya. Iya, jadi Rina ini boleh berceritakan dengan Ibu? Boleh, silakan kamu ceritakan tentang permasalahanmu. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya, Rin. Alhamdulillah, Bu. Jadi gini, Rina dipilih MMR nih, Bu, untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Tapi kok Rina rasanya kurang pede ya, Bu ya? Karena Rina belum pernah ikut lomba. Apa yang membuatmu berpikir kalau kamu nggak pede? Belum pernah ikut lomba, Bu. Selain dan juga itu, dan juga Rina ngerasa Rina itu takut salah pada saat lomba. Karena beda loh, Bu, pada saat lomba dengan pada saat kita di kelas. Sedangkan teman-teman Rina, ya, karena Rina belum pernah tampil, Bu. Sedangkan teman-teman Rina yang lain juga bagus-bagus. Padahal ya, Rin ya, kalau saya lihat kamu itu memiliki kemampuan loh, Rin. Kamu itu anaknya cerdas, cepat menangkap sesuatu. Dan saya yakin Mem Erni pun pastinya akan membimbing kamu. Ya kan? Nah, kamu ingat nggak, Rin? Pelajaran seni yang sering saya ajarkan ke kamu. Oh, yang itu ya, Bu ya? Rasa percaya diri. Oh iya, pernah. Nah, coba kamu jelaskan bagaimana. Ibu selalu meyakinkan kami untuk percaya dengan diri kami sendiri bahwa kami bisa dan kami mampu, Bu. Ibu selalu memberi motivasi pada saat kita sedang pelajaran seni, baik eskul juga. Ibu selalu memberikan kami semangat. Dan Ibu meyakinkan kami bahwa kami ini punya potensi sendiri, Bu. Itu sih yang Rina ingat.
Ternyata masih ingat ya, Rin, ya. Iya, jadi Iya, kalian itu kan memang anak-anak yang berbakat ya, Rin, ya. Memiliki kelebihannya masing-masing. Dan ingat, saya selalu mengatakan, jangan pernah menyamakan diri kalian dengan orang lain. Karena kalian itu adalah pribadi yang memiliki keunikannya masing-masing, betul nggak? iya pernah Ibu bilang seperti itu. Iya, karena itu banggalah menjadi dirimu. Tunjukkan siapa dirimu dan tunjukkan kemampuanmu. Anggaplah, saya selalu mengatakan kan, ingat ketika kalian di depan panggung, anggaplah kalian itu seorang raja atau ratu. Kalian yang menguasai semuanya. Ya kan? Saya selalu mengatakan begitu Iya, ya. Ya, ya. iya, Bu. Oke, Iya, Rin. Ibu. Kalau boleh saya tahu nih, Rin. Siapa sih artis favoritmu, Rin? Artis favorit Rina itu Raisa, artis Wih, kita Indonesia. keren. Nih, kenapa nih kamu sangat menyukai artis itu? Kalau melihat sosok Raisa ini, Bu, dia itu tidak bisa menari, tapi suaranya bagus. Kalau dia perform, eh, si Raisa ini tidak mau mengikuti tren yang penyanyi itu harus bisa menari, tapi dia bisa, Bu. Dia menjadi salah satu bintang dan superstar di Indonesia. Wih, keren banget ya. Dilihat dari suaranya walaupun dia tidak bisa menari ya, Rin ya. Nah, Iya, kira-kira menurut kamu apa ya kelebihan yang dimilikinya Rin selain dia bisa menyanyi dengan suara yang bagus, Rin? kalau menurut Rina, Bu, Raisa ini cantik juga. Iya, Terus dia itu nyaman dengan nyaman ya, Rin dirinya. ya. Ya, Nyaman dengan dirinya. Artinya dia unggul. percaya diri ya, Rin. Bener nggak? Percaya diri Iya, dengan dirinya kan ketika dia sudah nyaman, maka rasa percaya dirinya akan timbul. Betul tidak? iya betul, Bu. Iya. Kenapa dia bisa sukses? Salah satu kunci utamanya karena dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Betul ya, Rin ya? Iya sih, Bu, karena artis-artis seperti yang lain, misalnya artis Monica kan jago nari, suaranya juga Iya. bagus. Tapi kok Raisa bisa juga menyaingi si Agnes ini walaupun dia tidak bisa menari. Walaupun tidak bisa menari kan, karena dia Iya, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ya kan? iya, Nah, iya benar. Benar. kembali nih Rin ke permasalahanmu. Kira-kira nih Rin, bagaimana caramu untuk meningkatkan rasa percaya dirimu Rin? Eh, kalau menurut Rina sih, biar Rina percaya diri untuk ikut lomba, mungkin Rina ini perlu support, Bu ya. Support dan juga latihan. Selain itu, Rina ingin Mem Erni itu memberikan dukungan kepada Rina dan memberikan alasannya mengapa memilih Rina sih Bu, karena sampai sekarang Rina baru ditunjuk tapi belum sampai ke proses yang lainnya. Belum ada proses bimbingan ya Rin ya? Ya, Tapi saya belum. yakin Rin, saya yakin kamu itu karena kamu memang anak yang berbakat dan anak yang unik, memiliki kelebihannya sendiri, saya yakin kamu pasti bisa Rin. Tenang aja, saya dan guru-guru yang lain dan teman-temanmu juga pasti akan memberikan motivasi kepadamu. Nah, Ya, Bu, terima kemudian kasih. kira-kira nih Rin, selain dari motivasi, apalagi nih solusi yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahanmu? Rina ingin setelah Rina ditunjuk ini untuk meningkatkan percaya diri Rina, teman-teman juga Bu, saya butuh dukungan mereka karena Rina merasa mereka juga bagus-bagus Bu, mungkin lebih bagus dari Rina, tapi eh, karena sudah diberikan amanah oleh Mem Erni, Rina ingin teman-teman juga mendukung Rina karena Rina ini merasa teman-teman sampai sekarang eh, belum memanggil Rina sampai sekarang Bu. Misalnya menegur Rina, misal memberikan selamat, sampai sekarang belum ada sih Bu. Jadi Rina butuh teman-teman Rina untuk mendukung Rina Bu.
Kenapa kamu berpikir kalau teman-temanmu tidak mendukungmu, Rin? Bisa jadi mungkin mereka ada permasalahan lain atau mereka sedang sibuk. Karena sampai sekarang mereka seperti mengabaikan Rina, Bu. Kamu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-temanmu belum, Rin? Belum. Nah, coba kamu mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya sarankan seperti itu ya, Rin ya. Ya, Siapa Bu. tahu mungkin mereka sedang melakukan kesibukannya masing-masing, Rin. Sepertinya begitu. Iya, karena baru ditunjuk juga sih hari ini, Bu, oleh Iya, MRI. karena kan memang baru hari ini. Terus mungkin tadi kamu juga menyebutkan kan solusinya salah satunya adalah dengan berlatih bersama teman-temanmu. Saya yakin lah Iya. teman-temanmu itu pasti ngedukung semua potensi dan siap menggali potensi yang ada pada dirimu. Apalagi Mem Erni pasti siap menggali potensi yang ada pada dirimu. Dia melihat kelebihan yang ada pada dirimu, Rin. Iya. Ya, Rin Ya, ya. Bu. Iya, Bu. Semoga nanti setelah saya berkomunikasi dengan teman-teman juga dengan Mem Erni apa yang menjadi pikiran saya setelah saya ungkapkan dengan Ibu, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman, Bu. Oke, keren Mungkin kurang banget, komunikasi. Rin. Siap. Kemudian nih, Rin, agar tujuanmu tercapai, kira-kira strategi seperti apa yang akan kamu lakukan? Oke, mungkin Rina setelah ini menjumpai Mem Erni untuk mempersiapkan diri dalam perlombaan nanti, Bu ya. Iya. Bagaimana nanti latihannya ditingkatkan karena perlombaannya 1 minggu lagi dari hari ini sih, Bu. Jadi memang harus latihan yang ekstra dan juga selain latihan di secara mandiri juga Rina mau membiasakan tampil di depan teman-teman, Bu. Nanti setelah pada saat lomba nanti Rina tidak lagi seperti demam panggung. Iya, siap, mantap, bener. Kalau saya demam panggung biasanya saya suka narik napas, Rin. Tarik napas dalam-dalam 3 kali, kemudian hembuskan pelan-pelan. Insya Allah sudah enggak lagi ya, Rin ya. Nah, Siap, Bu. kemudian dari semua solusi yang ada nih, Rin, yang sudah kamu keluarkan tadi, kira-kira mana yang ingin kamu prioritaskan terlebih dahulu? Rina mau latihan, Bu. Latihan Latihan dulu ya, dulu. Rin ya. Latihan dengan Ya, giat, percaya diri. dengan semangat, melatih Ya. rasa percaya dirimu. Siap, Bu. Latihannya kan bisa dengan siapa aja nih, Rin? Latihannya tadi dengan Mem Erni, dengan teman-teman Rina yang di sekolah, juga mungkin di rumah Rina nanti minta bantuan mama papa. Untuk melihat Rina ya. Ya, karena Bisa juga latihan karena di depan pasti kaca penilaian. ya, Rin. Iya, di depan kaca juga, Bu. Karena penilaian yang jujur itu biasanya dari keluarga sih, Bu. Iya, betul, benar. Oke, jadi kapan nih kamu akan melakukannya, Rin? Setelah menjumpai Mem Erni dan menceritakan permasalahan Rina sekali lagi, Iya. setelah dapat solusi dari Ibu, mungkin setelah itu Rina akan berkomitmen untuk lebih ekstra untuk latihan di lomba nanti. Oke, keren banget. Jadi kamu sudah bisa langsung berkomitmen ya. Komitmen kamu adalah ekstra Ya, Bu. latihan untuk Ya. mengikuti perlombaan ini ya, Rin ya. Ya, Bu. Nah, siapa nih, Rin, yang dapat membantumu menjaga komitmen ini? Yang jelas Mem Erni, Iya, teman-teman Rina, Bapak Ibu guru di iya, sekolah, membantu. ya, dan orang tua Rina juga di rumah. Rina butuh kontrol untuk Rina bersiap diri dalam lomba nanti, Bu. Kalau tidak ada kontrol dari orang lain, takutnya Rina tidak bisa mengeksplor kemampuan Rina. Kita saling berkolaborasi ya, Rin ya. Kita saling membantu agar perlombaan kamu itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Iya, setelah Bu. kita melakukan pembicaraan ini, Rin, kira-kira tindak lanjut apa yang akan kamu lakukan? Setelah pembicaraan ini Rina dapat pencerahan, Bu, dari Ibu, ya.
Jadi Rina Rina harus percaya diri bahwa Rina ini dipilih karena Rina bisa. Sehingga setelah ini Rina akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengikuti lomba karena lomba ini membawa nama sekolah. Sedangkan waktu sudah tidak lama lagi untuk lombanya, jadi Rina harus berusaha semaksimal mungkin. Rina akan latihan setelah ini, baik dengan Mem Erni, dengan teman-teman, dengan orang tua Rina juga di depan kaca kalau bisa, Bu. Jadi seminggu ini Rina harus latihan. Kalau ada waktu Rina gunakan dengan sebaik-baiknya. Mantap, keren banget Rin. Saya sangat suka sekali hari ini pembicaraan Terima luar kasih, biasa Bu. ya Rina ya. Jadi Rina sudah mendapat tadi pencerahan ya banget. Rin ya. Jelas, Bu. Jelas banget. Jadi aduh kayak beban banget, Bu, untuk ikut ekskul seni tadi. Kepikiran terus ke situ, Pikiran Bu. terus ya. Karena masih belum dapat solusinya, Bu. Karena Rina tadi benar-benar, Bu, masih belum yakin dengan diri Rina sendiri. Kalau sekarang gimana? Rasa percaya dirimu sudah meningkat ya? Sudah Bu. Sudah ada ya rasa percaya dirinya? Karena sudah mendapat pencerahan dari Ibu, jadi Rina lebih yakin sekarang. Ya, alhamdulillah. Rin, terima kasih ya Rin. Bu, terima kasih. Alhamdulillah saya dapat membantu kamu, Rin. Saya juga sangat senang melihat kamu sudah kembali semangat, percaya dirimu sudah semakin meningkat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rin ya. Yang jelas duluan ya Rin. Terima kasih. Iya. Yang jelas Rina terima kasih kepada Ibu. Ternyata Ibu jeli sekali melihat Rina pada saat latihan tadi, Bu. Iya, Rin. Walaupun Rina kelihatan ya. ketawa, tapi Ibu jeli sekali melihat bahwa Rina punya masalah. Iya, Rin. Sama-sama. Oke, Rin. Saya duluan ya, Rin ya. Karena sudah waktunya jam mengajar saya. Bu, nanti misalkan Rina ada butuh apa-apa, nanti Rina temui Ibu ya. Siap, Rin. Saya siap membantu kamu. Temuin aja ya. Ya, kalau Rina pada saat ini mau menghafal teks pidato juga dan pengucapannya, nanti Rina mau tampil di depan Ibu dulu kan? Ibu spesial. Saya akan mengoreksi semuanya. Iya. Oke, Rin. Sampai jumpa, Rin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Saya ke sana dulu ya, Bu. Saya mau ke kantin dulu. Hati-hati ya. Ya, Bu. Oke, teman-teman, untuk kasus kedua selesai. Bu Pili, silakan sebagai pengamat. Terima kasih Bu Erpina dan Ibu Ria. Dari kasus yang pertama tadi, untuk tujuan umumnya sudah terlihat. Ini terjadi karena adanya komunikasi yang oleh coach yang dilakukan coach untuk membangun tujuan bersama secara berdua. Jadi sama-sama menentukan tujuan umum sudah terlihat di awal pembukaan tadi. Kemudian identifikasinya juga sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Jadi dengan adanya pertanyaan yang dilemparkan oleh coach dengan umpan balik yang positif, itu memancing coachnya untuk membuka dirinya, untuk menyampaikan masalah yang dihadapi sehingga terbuka oleh coach identifikasinya. Jadi identifikasinya sudah terlihat dari situ. Dan itu ada karena adanya umpan balik pertanyaan yang positif oleh coach-nya tadi. Sudah sangat baik. Kemudian untuk rencana aksi, dengan begitu uletnya tadi identifikasi yang digali oleh coach, ternyata akhirnya mampu menemukan rencana aksi secara bersama-sama. Si coach juga mampu menentukan langkah awalnya yang mana yang akan ditentukan sebagai rencana aksinya. Kemudian tanggung jawab juga sudah bisa ditemukan dengan baik. Dan komitmen siapa yang bertanggung jawab juga sudah terlihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang digali oleh coach sendiri. Secara keseluruhan, oke semua, bagus semua. Sukses buat kasus 1. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita lanjut ke kasus kedua. Untuk coach adalah Ibu Pili, untuk coach saya sendiri Ervina, kemudian untuk pengamat Bu Ria. Oke, kita mulai untuk kasus kedua. 15 menit dari sekarang, silakan. Baik anak-anakku, hari ini sudah menunjukkan jam waktunya pulang, sudah berbunyi ya, bel tadi kita dengar sendiri sudah berbunyi, akhirnya pada akhir pembelajaran kita.
Sebelum pulang kita berdoa dulu ya nak ya. Nah, setelah itu nanti yang piket ya. Yang piket jangan lupa ya. Kemudian Ibu minta tolong Erpina. Iya, Bu. Erpina, Iya, Bu. nanti jangan pulang dulu ya sayang. Nanti ikut Bu Pilih dulu. Kita ngobrol dulu berdua. Ada yang Bu Pilih akan bicarakan ya. Iya, Bu. Siap, Ibu. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Bu, Erpina, ada apa, ya, Bu? Tadi Ibu Iya. memanggil saya. Iya, sayang. Tapi sebelumnya kan ini udah jam waktunya pulang, biar mama nggak cari. Erpina WA mama dulu ya, nak. Sebentar ya, Bu. Saya WA mama saya dulu. Iya, nak. Oke, Bu. Sudah, Bu. Oke. Mohon maaf ya, nak ya. Terpaksa kita harus ngobrol dulu. Karena daripada ibu pendam-pendam, nanti kasihan di Erpinanya. Iya. Nah, begini sayang. Iya. Jadi begini. Tadi kan pembelajaran tadi kan luar biasa. Semua teman-teman Erpina lihat semuanya seru. Tetapi dari sekian banyak teman, mata ibu tertuju hanya pada Erpina saja. Kenapa? Selama ini Erpina itu selalu aktif, banyak tanya, selalu tunjuk tangan kalau ibu lemparkan pertanyaan. Nah, hari ini ibu tidak temukan. Nah, tujuan kita bertemu hari ini agar kita berdua, Erpina dan ibu, bisa sama-sama mencari solusi ya. Iya, Nah, Bu. jadi ya, nah jadi Erpina tahu ya tujuan kita ketemu hari ini ya. Iya, Bu. Semoga pada pertemuan kita pada hari ini saya bisa menemukan permasalahan pada diri saya. Karena memang saya ada masalah yang ruwet banget, Bu. Saya pusing, Bu, memikirkannya. Karena ini berhubungan dengan Jadi teman saya. kan di sini Saya pengennya ketika berbicara dengan Ibu itu semua permasalahan saya menemukan jalan keluarnya, Bu. Solusinya ada. betul sayangku. Nah, jadi gini, alhamdulillah Erpina mau pencerita dengan ibu, kan wali kelas Erpina di sini, Iya, Bu. orang tua di sekolah. Nah, coba yuk kita ngobrol secara santai. Coba Erpina ceritain apa sih masalahnya, nak? Jangan takut-takut, jangan ditutupin ya. Bu Pilih siap mendengarkan sebagai orang tua Erpina di sekolah. Ayo nak, ibu dengarkan ya. Tapi Ibu janji dulu ya, Bu ya. Ibu jangan cerita ke yang lain ya, Bu ya. Ini antara Ibu dan saya aja ya. Iya nak, ceritalah sayang. Ibu dengerin ya. Jadi gini, Bu. Kan Ibu tahu Bu Ima kan, Bu, yang ngajar matematika. Nah, Bu Ima ini kan buka les, Bu, di rumahnya. Buka les privat. Nah, kebetulan di kelas kita sendiri itu ada 3 orang, Bu, yang enggak les. Saya, Wiwi, sama Doni. Nah, kok Bu ya, kenapa ya Bu ya? Saya merasa Bu, kalau nggak nyaman dengan Bu Ima. Kenapa? Karena setiap mengajar, kok Bu Ima seperti menyindir kami yang tidak les Bu. Saya nggak tahu kenapa dia selalu menyindir kami bertiga Bu. Seakan-akan kami ini harusnya ikut les dia Bu. Nah terus saya juga melihat Bu, ada murid yang ngikut lesnya Bu Ima itu nilainya bagus-bagus Bu, sementara kami yang tidak ikut lesnya itu nilainya jelek. Padahal Bu, ketika saya tanya kepada anak yang les, dia nggak tahu sama sekali loh Bu jawabannya. Padahal saya minta ajarin ya Bu ya, karena kan dia memiliki ilmu yang lebih. Ketika saya minta ajarin, dia nggak tahu jawabannya Bu. Waktu ulangan harian juga saya merasa saya bisa loh Bu menjawab. Perasaan saya, nilai saya, jawaban saya semuanya betul Bu. Tapi saya nggak tahu kenapa ketika nilai ulangan harian dibagikan dan nilai saya kecil Bu ketika diumumkan oleh Ima tersebut. Nah, kemudian jadi saya berpikir ini apa karena teman-teman les jadi nilainya digedein, sementara saya yang nilainya tidak les jadi nilainya dikecilin. Saya sempat berpikir seperti itu. Oh gitu, iya sayangnya. Begini, betul. Erpina boleh mengambil kesimpulan seperti itu ya nak ya. Ibu tanya Erpina, pernah nggak Ibu Ima itu membagikan kertas ulangan kepada kalian? Pernah? Dia nggak ngebagiin sih Bu, dia cuma menyebutkan angkanya aja. Jadi si ini dapatnya segini. Saya termasuk saya, Wiwi dan Doni itu remedial Ibu. Di bawah KKM nilainya. Oke. Jadi nggak pernah dibagikan ke kalian ya kertasnya ya? Oh gitu. Oke deh, itu yang pertama. Kemudian pernah nggak Erpina dan tadi Doni, Wiwi ya bersama-sama kalian bertiga nemuin Bu Ima?
Terus bawa, kalian kan masih ingat kan soalnya kemarin kan waktu ulangan? Masih, Bu. Kalau masih ingat, coba kalian kerjakan di kertas yang lain, kalian bawa. Bu, penasaran aja, Bu. Kira-kira kami salahnya di mana, Bu? Pernah nggak nemuin Ibu Imanya? Nggak pernah, Bu. Abisnya Bu Ima galak sih, Bu. Jadi kami takut. Iya, nggak apa-apa, nah, harus berani loh. Kalau kita pengen kita benar, jangan takut ya. Saran Ibu, nanti Erpina dan Doni dan Wiwi bertiga bawa hasil ulangan kalian, ngadep Ibu Ima, kemudian Bu ini jawaban kami, kok nilai kami sekian, yang salah yang mana ya Bu? Gitu pertama. Ya, Bu. Kemudian Ibu Ima pernah nggak nak ngebahas soal ulangannya di depan kelas? Pernah? Jarang, Bu. Bu Ima membahas soal ulangan hariannya. Kebanyakan Bu Oke deh. Ima tuh biasanya kata teman-teman yang les sih, apa namanya, dia sering membahas soal-soal ulangan harian itu di tempat lesnya, Bu. Iya, mungkin nanti gini, Erpina, nanti pas pembelajaran diceletukan. Bu, bahas Bu ulangan kemarin. Nah, salah satu aja di antara kalian. Bu, ayo Bu kita bahas ulangan kemarin. Nah, itu juga bisa. Nggak apa-apa Gitu. ya, Bu ya. Kenapa Cuma dicoba, nggak nak? Namanya tersinggung kita ya, Bu ya. belajar. Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah Ibu Imanya enggak akan marah. Dan mungkin kalau dia memberikan jawabannya, yang teman-teman lain juga akan berterima kasih dengan Erpina karena berani ngomong. Mungkin yang lain juga enggak pada berani. Gitu ya. Termasuk saya juga memang nggak berani, Bu. Iya. Nah, kemudian Erpina pernah, kan tadi Erpina kira-kira ada minat untuk les nggak dengan Ibu Ima? Pengen sih, Bu, cuma kan kemampuan orang tua saya nggak mungkin, Bu, karena orang tua saya hanya penjual gorengan, Bu. Iya. Jadi Terus uang kami nggak cukup, Bu, untuk ikut les tersebut, Bu. Iya. Erpina pernah menyampaikan dengan Bu Ima secara langsung bahwa ekonomi orang tua Erpina seperti ini, pernah? Nggak pernah, Bu, karena Bu Imanya sendiri juga nggak pernah nanya. Bu Ima kan hanya sering nyindir aja, Bu, di depan kelas. Nah, sudah ketahuan nih masalahnya di mana. Luar biasa. Nah, dari beberapa yang Erpina sampaikan tadi, nih, kira-kira untuk memperbaiki masalah yang Erpina rasakan, apa yang akan Erpina rencanakan untuk menjawab semua kegalauan Erpina tadi? Coba. Mungkin Masih ingat? saya seperti yang Ibu sarankan tadi, mungkin saya akan coba, Bu, berkomunikasi dengan Bu Ima. Kemudian membahas soal-soal itu dengan Bu Ima dan menjelaskan kepada Bu Ima kenapa saya tidak mau ikut les. Bukan kemauan saya, tapi memang keadaan orang tua saya yang tidak memungkinkan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Nah, dari semua itu, berarti langkah pertama tadi Erpina akan menemui Ibu Ima ya? Iya, Bu. Betul ya, Saya akan menemui Ibu Ima untuk menjelaskan langsung kepada Ibu Imanya. Oke, itu adalah bentuk rencana dan strategi Erpina agar kegalauan selama ini kalau nggak kita tuntaskan akan terus. Kasihan pembelajaran Erpina yang lainnya. Iya, Ibu. Akan bertanya-tanya terus. Saya juga kepikiran tuh, Bu. Saya juga kan ingin memberikan sesuatu prestasi kepada orang tua saya, Bu. Jadi saya kalau lihat nilai saya jelek kan saya jadi kepikiran, Bu. Betul Kasihan sekali. orang tua saya, Bu. Iya, nanti jangan takut ya. Insya Allah tidak marah Ibu Imanya. Ajak teman-temannya, ngadep Bu Ima baik-baik. Bila perlu, Erpina kerjakan soal di depan Bu Ima. Buktikan bahwa Erpina mampu dan kenapa nilai saya kecil. Insya Allah Bu, justru ini akan menjadi masukan bagi Bu Imanya. Ya nak ya. Iya, kemudian nanti saya tidak salahnya Erpina, ya nak. Kenapa sayang? Nanti saya mengajak teman-teman untuk menemui Bu Ima, Bu. Siap, keren banget. Nah, tapi jangan lupa ya, sampaikan juga alasan Erpina kenapa tidak bisa ikut les ya nak ya. Iya. Sampaikan kenapa tidak bisa ikut les. Mungkin insya Allah Bu Imanya akan memahami alasan Erpina mengapa tidak ikut les ya nak. Siapa tahu nanti Erpina boleh ikut les tanpa bayar, gratis kan, siapa tahu. Ya, Bu ya. Iya, kan belum dicoba. Kami ya, Bu ya. Siapa tahu mungkin hatinya Bu Ima jadi terbuka, Bu ya. Bisa membantu saya. Ya. Terus pokoknya Erpina harus yakin ya bahwa Erpina tuh mampu. Dan Ibu selama ini Ibu tahu Erpina tuh mampu di segala bidang.
Semua guru bercerita juga Ervina itu di matematikanya hebat, di kimianya hebat, semuanya hebat. Yang satu ini kenapa tidak hebat? Buktikan bahwa Ervina juga hebat, ya. Iya sih, Nah, Ibu. nah, Terima kasih atas semangat betul. Ibu. Kemudian, ya, tadi sudah beberapa rencana yang akan dilakukan Ervina ya. Ya, Bu. Oke, berarti sekarang bagaimana nih komitmennya untuk kedepannya menghadapi pembelajaran Bu Ima? Komitmen saya ke depannya, saya akan berusaha, Bu, memperbaiki semua kesalahan saya, menghadapi segala permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya nggak mau Iya. permasalahan ini jadi berlarut-larut, Bu. Jadi, komitmen saya akan menuntaskan permasalahan saya dengan Ibu Ima. Oke, keren. Nah, terus kan harus ada nih siapa yang bisa bertanggung jawab memantau komitmen Ervina sendiri. Ibu Pilih mau nggak membantu saya menjaga komitmen saya, Bu? Bu Pilih kan orang tuanya Ervina di sekolah, masa nggak mau? Insya Allah Bu Pilih akan pantau, tapi jangan marah ya kalau Bu Pilih sering marahin nanti kalau males, kalau apa ya. Siap, Ibu. Mohon bantuannya ya, Bu, ya, untuk memantau saya, siap, Bu. Yang Selalu penting mengikutkan saya, Bu, Ervina. ya. Siap, sayang. Yang penting Ervinanya mau terbuka dengan Bu Pilih insya Allah. Siap, Enak. Bu. Oke. Nah, kan tadi udah punya komitmen. Jadi setelah ini rencana tindak lanjutnya tadi apa yang akan Ervina lakukan? Ayo. Tindak lanjut saya nggak mau lagi menjadi diri saya yang sebelum bicara dengan Ibu. Saya ingin menjadi orang yang terbuka, Bu. Terus selalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya dengan penuh tanggung jawab, Ibu. Iya. Ibu Pilih, terima kasih banyak ya. Saya bersyukur banget ada Ibu Pilih sebagai wali kelas saya yang selalu membantu saya dalam segala hal. Akhirnya permasalahan saya yang ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama. Ervina juga terima kasih sudah mau terbuka dirinya bercerita dengan Ibu Pilih. Pulangnya hati-hati di jalan, sampaikan salam Ibu Pilih dengan Mama ya. Mohon maaf pulangnya terlambat. Iya. Ibu juga hati-hati di jalan, sehat-sehat selalu ya Bu ya. Dadah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kasus kedua sudah selesai. Silakan Ibu Ria sebagai pengamat untuk memberikan hasil pengamatannya. Baiklah, terima kasih Bu Ervina. Saya sebagai pengamat sudah memperhatikan sepanjang kasus kedua dalam praktik coachingnya itu sangat luar biasa sekali, mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada tujuan umum sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh yang bertindak sebagai coach apa permasalahan yang dihadapinya, sehingga coach di sini menggali pembicaraan untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Selanjutnya dalam langkah identifikasi luar biasa sekali, itu sangat mendetail penggalian permasalahan sehingga ada umpan balik yang positif dan pembicaraannya terjadi secara nyaman bagi kedua belah pihak. Rencana aksinya juga sudah terbentuk pada pembicaraan ini sehingga coachnya itu nantinya akan mencari dan membuat rencana-rencana setelah pembicaraan terkait coaching yang diadakan oleh coach itu. Dan juga tanggung jawab coachnya itu sudah melakukan dan membuat komitmen agar permasalahan yang terjadi itu tidak akan menjadi permasalahan di kemudian hari, dan itu sangat bagus sekali. Itu saja dari saya, Ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan pada kasus ketiga. Coachnya adalah Ibu Ria, coachnya adalah Ibu Pilih, dan pengamatnya adalah saya sendiri, Ervina. Untuk coach, silakan dimulai, Bu Ria. Bu Pilih, loh kok kusut sekali wajahnya? Keluar dari ruang kepala sekolah seperti langsung sedih gitu mukanya, Bu. Ibu Ria, ada kerjaan sekarang? Saat ini sih enggak, masih menyelesaikan koreksian sih. Ada apa sih, Bu?
Boleh saya minta waktu Bu Ria sebentar untuk ngobrol? Kebetulan ini baru sudah selesai semua, tinggal satu ini bentar lagi sudah. Nah, nanti kita bicaranya di taman ya Bu, pilih ya, biar lebih nyaman ya. Ya, nanti saya nyusul ya. Ya, saya duluan ke taman ya Bu Ria, nanti Ya, Bu Ria nyusul ya. Siap, nanti saya nyusul. Ya, Bu pilih. Ya Ibu. Iya, ada apa sih? Kok tadi saya lihat keluar dari ruang kepala sekolah wajahnya sedih, kusut. Iya jujur Bu, tadi saya sudah nggak bisa nahan nangis di ruang guru sebenarnya Bu. Makanya saya ngajak Ibu keluar. Tujuan saya ngobrol sama Bu Ria ingin sharing Bu. Apakah karena saya punya ganjelan. Jadi gini Bu Ria, kan kemarin saya itu disupervisi dengan pengawas. Iya. Pada saat saya supervisi, itu di selesai supervisi itu pengawasnya itu agak menegur saya, katanya saya menyepelekan buku cetak. Oh gitu. Iya Ibu, jadi dalam RPP saya dan pembelajaran saya tidak sama sekali menggunakan buku teks yang digunakan anak-anak di kelas. Nah, pengawasnya sepertinya tidak senang gitu Bu. Terus dia bilang, untuk apa punya buku teks kalau nggak digunakan? Nah, saya tuh merasa saya jawab, kan sekarang kan kita ngajar harus sesuai dengan perubahan zaman. Sekarang anak-anak sudah menggunakan gadget. Kemudian buku teks yang maaf ya Bu Ria, jadi saya nangis lagi nih, mohon maaf. Jadi saya bilang buku teks yang saya pakai ini sudah tidak sesuai dengan yang sekarang karena udah yang lama. Dia menjawab lagi, kan bisa Ibu rubah, Ibu kombinasi. Saya tetap ngeyel, saya bilang anak-anak lebih hebat kok Pak. Nah sepertinya pengawas agak tersinggung dengan saya yang selalu menjawab Bu Ria. Oke. Dan tadi saya dipanggil kepala sekolah dan yang sedihnya saya, kepala sekolah sepertinya menyalahkan saya dengan aduan yang saya alami Bu Ria. Oke, saya paham Bu. Paham sekali setelah mendengar cerita dari Ibu, permasalahan yang Ibu hadapi. Artinya di sini gini Bu, kita berbicara ini, kita sharing, insya Allah setelah kita sharing ini sedikit-sedikit masalah Ibu bisa terselesaikan, walaupun hanya dalam bentuk meringankan beban Ibu ya Bu ya. Nah Bu, untuk permasalahan Ibu ini, di sini pengawas komplain karena cara ngajar Ibu tidak menggunakan buku teks, betul? Bahan ajar saya itu nggak pakai buku teks Bu Ria, saya pakai sumber-sumber lain semua, internet, pakai artikel gitu Bu Ria. Jadi dia nggak Jadi di sini Ibu sudah modifikasi materi dan media pembelajarannya, begitu betul Bu? Iya, tapi saya nggak bilang kalau saya sudah modifikasi dan kolaborasi dengan buku teks, enggak. Oh, artinya sebelum ini Ibu belum menyampaikan kepada pengawas pada saat supervisi? Tidak, saya hanya bilang saya menggunakan sumber lain aja, tapi sebenarnya RPP yang saya rancang itu sudah saya kolaborasikan, cuma saya tidak menyebutkan halaman buku teksnya, buku ini saya tidak sebutkan di sumbernya Bu Ria. Oke, di RPP Ibu sudah dicantumkan tapi buku teksnya? Oh tidak. Tapi RPP-nya itu pada saat supervisi diberikan kepada pengawas kan? Pada saat iya. Dan beliau menemukan pada saat di RPP dan proses pembelajaran sama sekali tidak menggunakan buku teks. Tapi buku teksnya ada. Iya, saya cuma menuliskan internet linknya, alamat linknya, tanpa menuliskan buku bacaan yang dibaca anak. Di sini anak-anak bisa belajar walaupun tanpa buku teks, Bu? Bisa Bu, karena contoh-contoh yang ada di buku teks juga sudah tidak konkret dengan yang sekarang, karena saya ngajar kimia Bu Ria. Nah kimia yang contoh-contoh di buku itu sudah yang lama, jadi nggak update dengan perkembangan sekarang Bu Ria. Makanya saya nggak tulis lagi. Jadi di sini kekuatan yang Ibu miliki sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan modifikasi materi itu apa Bu? Kekuatan yang Ibu miliki?
Ya, dengan anak-anak dengan menggunakan sumber lain itu lebih bisa, karena kimia itu kan abstrak Bu Ria. Jadi anak-anak bisa lebih menangkap materi yang akan disampaikan. Kalau buku itu contoh yang dikasih di buku itu yang lama-lama, dan sekarang nggak bisa lagi, karena kalau abstrak itu kan harus gambar Bu Ria, dan kalau itu video langsung. Nah, sementara kalau di buku kan cuma gambar. Menurut saya, ya saya pikir lebih efisien menggunakan link yang ada di YouTube supaya mereka lebih nonton kisah nyata langsung gitu Bu Ria. Ya, saya paham di sini berarti Ibu sesuai perkembangan zaman juga ya Bu ya, karena buku teks yang digunakan itu sudah kurikulum lama, sedangkan saat ini kita sudah kurikulum darurat ya Bu ya. Dan Ibu memodifikasi materinya tersebut dan Ibu memiliki kekuatan itu sehingga anak-anak bisa belajar walaupun tanpa buku teks. Betul Bu? Iya Ibu, benar. Ibu memiliki hambatan tidak pada saat menyampaikan materi tersebut walaupun tanpa buku teks? Ada sih Bu, ada beberapa anak yang tidak memiliki kuota Ibu. Pada saat saya belajar itu mereka masih melihat buku teks, dan itu terkadang saya lupa bahwa ada anak yang mungkin handphonenya tidak memiliki kuota, dan itu saya lupa kemarin memikirkan untuk saya masukkan ke dalam rencana pembelajaran saya Bu Ria. Dan di sini pengawas mempermasalahkan pada saat Ibu sama sekali tidak menggunakan buku teks ya? Iya Bu Ria. Iya benar. Jadi pengawas itu tidak ada komunikasi ya Bu ya? saya nggak ngomong sama pengawas bahwa saya juga sudah kolaborasi. Kemudian saya juga lupa bahwa di kelas itu juga ada anak yang handphonenya itu tidak connect dengan internet. Jadi dia cuma lihat buku. Mungkin pada saat saya ngajar dilihat itu, pengawasnya lihat anak yang nggak menggunakan sumber lain itu kali Bu Ria. Gitu. Anak-anak tidak ribut tapi di dalam kelas Bu ya? Enggak, diam aja. Mereka suka sekali. Karena Ibu menampilkan video-video juga ya Bu ya di link YouTube-nya, walaupun tanpa buku teks. Tapi buku teksnya itu memang sama sekali tidak digunakan atau digunakan tapi untuk referensi? Digunakan Bu, kadang-kadang ada soal-soal yang bisa saya ambil juga, tapi tidak sekedarnya saja. Iya Ibu, tapi tetap saya gunakan beberapa soal yang bisa saya kombinasikan dengan yang terjadi sekarang ini, saya ganti, itu tetap saya pakai buku paketnya Bu. Oh iya, tapi di sini mungkin pengawasnya itu tidak pada saat melihat RPP tidak mencantumkan buku teks, Ibu menampilkan video sehingga dianggap sama sekali tidak menggunakan buku teks. Sama saya ya Bu, tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pengawas ya Bu. Oh iya. Jadi solusi Ibu pada saat tidak menggunakan buku teks itu dengan cara solusinya itu tadi memodifikasi materi. Ya Bu, nanti saya akan mencoba merancang RPP dengan mengkolaborasikan antara sumber belajar yang lain dengan buku teks yang digunakan siswa Bu. Saya akan merancang ulang dengan melampirkan sumber buku teks juga Bu di rencana pembelajaran saya. Ya, di sini sudah terpecahkan sih permasalahan yang Ibu alami. Di sini saya tangkap karena kurang komunikasi pada saat sebelum supervisi Ibu tidak menyampaikan, dan di RPP-nya juga itu tidak Ibu cantumkan buku teksnya, betul kan Bu Pilih? Betul Bu Ria, betul. Saya juga tadi lupa waktu kepala sekolah manggil saya jelaskan juga, saya lupa Bu menjelaskan kepala sekolah. Iya. Jadi di sini setelah Ibu menemukan permasalahan yang memang itu menjadi akar permasalahan sehingga pengawas menjadi mengkomplain Ibu pada saat supervisi itu, setelah ini apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan agar tidak ada lagi permasalahan yang membebani Ibu saat ini? Nanti saya akan menghadap kepala sekolah lagi Bu dengan menjelaskan bahwasanya RPP saya itu sudah saya kolaborasikan dengan buku teks dengan membawa RPP saya rancang yang baru, kemudian mungkin difasilitasi kepala sekolah untuk menjelaskan dengan pengawas Bu, dan mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan pengawas Bu untuk menjelaskan dan mengkonfirmasi mengenai pembelajaran yang saya rancang tadi Bu. Oke, di sini prioritas Ibu apa dulu?
ke kepala sekolah dulu, Bu. Iya, ke kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga mendapat laporan dari pengawas bahwa ibu pada saat pembelajaran sama sekali tidak menggunakan buku teks. Boleh juga ibu sampaikan kepada kepala sekolah karena buku teksnya itu sudah lama. Karena kurikulum yang sekarang itu berbeda. Itu bisa disampaikan juga kepada pengawas dan kepala sekolah ya. Iya, Bu. Nah, strategi ibu setelah dari kepala sekolah nih untuk menyampaikan ke pengawasnya itu bagaimana nanti? Memperbaiki RPP saya, Bu. RPP saya akan perbaiki, kemudian saya akan melampirkan buku teksnya, kemudian saya akan mengirimkan RPP yang sudah saya rancang baru itu kepada pengawas, Bu. Oh iya, artinya pada saat supervisi di lain waktu ataupun pada saat supervisi yang kemarin itu clear masalahnya Bu ya. Intinya gini Bu, supervisi itu kan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas ya Bu ya. Memang temuan masalah buku itu memang itu sering terjadi Bu ya. Kadang-kadang mencantumkan di RPP, tetapi pada saat pelaksanaannya bukunya tidak digunakan ada Bu seperti itu. Itu jangan jadi bahan pikiran juga bagi Ibu. Karena Ibu sudah luar biasa sekali memodifikasi materi kimia yang begitu sulit. Walaupun bukunya lama tapi Ibu hubungkan dengan pembelajaran yang kekinian. Iya, Bu. Iya. Nah, setelah Ibu ini rencananya berapa lama Bu untuk menemui kepala sekolah setelah itu ke pengawas? Ini orangnya pikiran, Bu Ria. Jadi mungkin pulang sekolah ini saya akan temui Bapak Kepala Sekolah dulu, karena saya tidak akan bisa tidur kalau saya belum ngobrol dengan kepala sekolah. Saya akan ngobrol dulu, kemudian nanti kalau RPP yang saya rancang yang sudah saya revisi nanti selesai, baru saya ke pengawas, Bu. Iya. Jadi di sini kalau tidak sesuai harapan Ibu, bagaimana kira-kira Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman saya, Bu, yang sama-sama kimia, minta masukan sebaiknya bagaimana untuk membantu permasalahan yang saya hadapi dalam membuat RPP itu, Bu. Jadi di sini kalau saya tanya, yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu berarti? Teman sejawat saya dan kepala sekolah, Bu. Iya. Selanjutnya, rencana aksi Ibu setelah ini, bagaimana Ibu menjaga komitmen Ibu agar rencana yang Ibu rancang ini sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Saya akan terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya akan berkoordinasi dengan pengawas juga dan teman sejawat, Bu. Ya. Nah, di sini walaupun kita secara sharing seperti ini sudah bentuk kita coaching ya Bu ya. Nah, dalam sharing kita ini tindak lanjut Ibu, biar Ibu tidak kepikiran terus dengan permasalahan Ibu yang hadapi, karena jujur Bu, ditegur oleh pengawas terus ke kepala sekolah itu bertubi-tubi. Ya, tindak lanjut Ibu setelah ini biar Ibu tetap stabil, karena Ibu kan mau mengajar juga setelah ini kan. Anak itu peka loh Bu, kalau kita punya masalah, takutnya permasalahan Ibu yang Ibu alami itu bisa terbawa-bawa ke kelas. Iya, benar. Mungkin tindak lanjut saya setiap kali saya merancang RPP itu sebelum saya kumpulkan, saya berkoordinasi dulu dengan teman-teman untuk ngecek keterkaitannya apakah benar atau tidak. Kemudian saya sering-sering ngobrol dengan teman, Ibu. Kadang-kadang saya ini malas, Bu, ngobrol dengan teman, sehingga saya belajar sendiri tanpa lihat teman, Bu. Wah, jadi saya tersanjung sekali karena Ibu mau berbicara masalah Ibu dengan saya ya. Karena memang kita ya. Iya, makasih ya Bu Ria. Luar biasa Bu Ria sudah mencerahkan saya. Ya, mudah-mudahan setelah ini Ibu tidak menjadi beban, enjoy, walaupun masih ada sih ganjalannya. Saya harap dengan pertemuan kita ini Ibu lebih nyaman lagi, Ibu lebih tenang lagi. Nafas 3 kali, hembuskan nafas lagi biar lebih tenang. Karena masukan itu akan saya terima sebagai pembelajaran, Ibu. Iya. Setelah ini ada jam, Bu?
Ada Ibu, ini sekitar 5 menit lagi, mungkin saya mau istirahat minum dulu, baru Ya, masuk Bu. minum dulu, Iya. sarapan dulu, ya baru tarik nafas lagi. Kalau misal masih kepikiran, tarik nafas lagi. Ya, saya siap. Kalau Ibu mau bercerita lagi, saya siap, Bu ya. Bu Ria, terima kasih banyak sudah mengganggu waktu Bu Ria. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kita gantian sharingnya Bu Ria. Makasih banyak. Karena saya juga pasti ada masalah juga, Bu. Makasih Bu Ria. Ini juga saya mau ke kantin, Bu. Terima kasih Bu Ria. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ria. Ya, sabar, Bu ya. Ya, Ibu, terima kasih. Saya ke ruang guru dulu ya Bu. Ya, yuk. Iya, Ibu langsung dulu ya. Guru ya, mari Ibu. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ya, sudah. teman-teman semua, alhamdulillah kasus ketiga kita sudah selesai. Tinggal saya ini sebagai pengamat menyampaikan hasil pengamatan saya pada hari ini. Yang pertama, metode model Tirtanya adalah tujuan umum. Saya lihat di sini pada tujuan umumnya sudah nampak coach ini ingin permasalahannya dapat diselesaikan dari hasil pembicaraan ini. Kemudian para identifikasi coach dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya dan coach dapat menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang detail dan sangat efektif serta mampu memberikan umpan balik kepada coach sehingga dapat menggali permasalahan-permasalahan serta potensi-potensi yang ada pada diri coach. Kemudian di rencana aksi saya melihat coach sudah mampu menemukan rencana aksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach dan mampu membuat prioritas dalam rencana aksinya. Kemudian di tanggung jawabnya, coach juga sudah mampu untuk menggali pertanyaan sehingga coach ini dapat berkomitmen dan memberikan tindak lanjut sebagai langkah-langkah selanjutnya. Alhamdulillah luar biasa untuk kasus ketiga ini. Selamat teman-teman, semoga kita semua diberikan kemudian dan kelancaran dalam menjalankan coaching ini terutama di sekolah masing-masing ya. Amin. Semangat. Oke, kita pada kegiatan praktik coaching ini cukup sampai di sini. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini dapat terselesaikan dalam keadaan yang lancar. Terima kasih semua teman-teman. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pili. Terima kasih.